Halo, apa kabar pemirsa? Anda kembali menyaksikan Seputar Kita. Kami akan memberikan Anda informasi yang menarik dan terhangat di seputar kita. Dan berikut informasi utama kami di antaranya. Daging sapi menghilang, harga ayam potong alami kenaikan. Sejumlah mahasiswa unjuk rasa dan menolak Rano Karno jadi gubernur. Syarif Aib akhirnya lolos syarat pendaftaran. Bersama saya Fitri Rahmadani. Selain berita yang tadi, ada sejumlah informasi hangat lainnya yang telah disiapkan tim redaksi kami. Anda juga bisa update informasi dengan cara follow Twitter kami di @seputarkitabtv. Dan langsung saja kita ke informasi yang pertama. Harga daging sapi yang kian melambung membuat sejumlah pedagang di Pasar Rangkas Bitung, Banten tidak bisa menjual daging sapi kepada para konsumen. Selain harga yang cukup tinggi, pasokan daging sapi pun dihentikan ke sejumlah pedagang. Dan akibatnya daging sapi hilang dari pasaran. Kenaikan daging sapi tidak hanya membuat para pembeli kewalahan, namun dirasakan juga oleh para penjual daging sapi yang tidak sanggup lagi menjual daging sapi pada konsumen. Akibatnya, para pedagang sapi memilih untuk tidak berjualan lantaran pasokan yang tidak ada serta harga yang mencapai Rp90.000 per kilogramnya, membuat para pedagang kewalahan untuk menjualnya. Diungkapkan Udin Jagal, salah seorang pedagang daging yang sudah hampir 2 minggu ini daging sapi hilang dari pasaran. Hal ini disebabkan tidak adanya pasokan daging. Ini lagi pasarannya naik. Naik ya. Berapa sih sekarang? 90. 90.000 ya? Iya. Biasanya 85, 80 standar. Terus kalau untuk pasokan daging sendiri gimana, Pak? Kadang lah, kadang ada, kadang ada. Di sini sih sudah berapa hari nih, Pak? Semingguan. Jadi untuk saat daging mulai langka ya di pasar ya? Masyarakat berharap pemerintah daerah segera memberikan solusi agar lonjakan harga daging sapi tidak terus mengalami kenaikan, serta pasokan daging sapi di Pasar Rangkas Bitung pun bisa terpenuhi. TB Agus Jamaludin, Lebak, Banten TV melaporkan. Kelangkaan daging sapi yang disebabkan mogoknya para pedagang daging di sejumlah pasar tradisional di Kota Cilegon ternyata tidak mempengaruhi peningkatan penjualan ayam potong di pasaran. Aktivitas penjualan ayam potong relatif normal, namun harga ayam potong mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga ayam potong yang kini mencapai Rp40.000 per kilogramnya tidak mempengaruhi peningkatan penjualan daging ayam potong meski penjualan daging sapi mogok berjualan sejak Senin kemarin hingga hari ini. Menurut para pedagang ayam yang berada di Pasar Keranggot, Kota Cilegon, mogoknya para pedagang daging sapi tidak membawa dampak apapun kepada para pedagang ayam. Sejak 2 minggu terakhir, penjualan ayam masih relatif normal. Kalau ayam sama aja ini sebetulnya mangga ini. Nggak ada yang demo, cuman ayam mah. Berapa ayam? 40, 35 per kilonya. Kenaikan harga ayam potong saat ini yang sebelumnya hanya Rp30.000 per kilogramnya, kini naik mencapai Rp40 hingga Rp50.000 per kilogramnya. Ya seperti ya biasa sih. Apa karena harga ayam juga sama-sama tinggi? Mana? Target Harga ayam memang sekarang berapa? sekarang kalau hidup aja udah 24 per kilo. Kalau yang mati itu ya sudah 5 per kilo harusnya. Kalau dihitung itu. Sementara untuk harga satuan per ekornya, ayam negeri dijual dari harga normal Rp25.000 menjadi Rp35.000 hingga Rp38.000 per ekornya. Hadi Muhtadim, Cilegon, Banten TV melaporkan. Berita lainnya, ratusan pedagang daging berunjuk rasa di gedung DPRD Kota Serang. Mereka meminta DPRD menekan pihak pengusaha sapi untuk menurunkan harga sapi potong yang semakin tinggi. Ratusan pedagang daging Selasa siang berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Serang. Mereka meminta DPRD memfasilitasi agar pihak perusahaan penggemukan sapi potong atau feedlotter tidak menaikkan harga sapi semaunya.
Pedagang menilai seiring pembatasan kuota impor sapi oleh pemerintah pusat, pihak feedlotter memanfaatkan kondisi dengan menaikkan harga sapi potong ke pedagang. Menurut pedagang, sejak pertengahan bulan Ramadan hingga kini harga daging sapi terus melonjak. Pedagang mengaku bingung karena banyak masyarakat yang urung berbelanja daging. Aksi unjuk rasa ini juga merupakan rangkaian dari aksi mogok dagang yang digelar sejak hari Senin kemarin. Kepada anggota Komisi 2 Perwakilan Pedagang meminta agar DPRD segera memanggil pihak feedlotter dan instansi Pemda terkait untuk mencari solusi agar harga daging bisa ditekan. Dalam beberapa hari ke depan, Komisi 2 berjanji akan memanggil pihak feedlotter dan Dinas Peternakan. Kami ingin di lapangan itu ada barang, kemudian harganya terjangkau, itu saja. Karena saat ini sudah barangnya tidak ada, katakanlah langka, kemudian harganya tinggi. Nah ini yang membuat kami repot gitu di lapangan. Jadi intinya kami ingin harga itu diturunkan. Itu persoalan yang terjadi di luar kami tidak mau tahu. Yang kami inginkan adalah harga sapi bisa turun gitu. Sementara terkait operasi pasar daging murah yang rencananya akan digelar oleh pemerintah daerah, pedagang meminta agar operasi pasar kerjasama dengan pedagang melalui sistem penjualan standar. Sebelum meninggalkan gedung DPRD, pedagang mengaku masih akan melakukan aksi mogok berjualan hingga hari Kamis ini. Nur Fitri Dul Hadi, Serang, Banten TV melaporkan. Ya pemirsa, jangan beranjak dulu karena seputar kita masih akan kembali dengan sejumlah informasi hangat lainnya. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan seputar kita dan berita selanjutnya. Musim kemarau yang diprediksi terjadi hingga bulan Desember mendatang akibat dampak dari El Nino. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten meningkatkan status darurat bencana kekeringan seprovinsi Banten yang awalnya status darurat bencana kekeringan hanya di tingkat kabupaten dan di kota Banten, namun kini mencapai tingkat provinsi. Kekeringan yang melanda sejumlah daerah di Provinsi Banten yang mengakibatkan sejumlah area persawahan mengalami kekeringan. Bahkan saat ini sedikitnya 12.000 hektar tanaman padi sudah mengalami puso atau gagal panen. Terutama terjadi di daerah lumbung padi di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Lebak. Sehingga pemerintah yang menargetkan Banten tingkatkan produksi padi 1.000 ton terancam gagal. Selain tanaman padi yang puso, sejumlah warga di Banten pun sudah alami krisis air bersih. Akibat bencana kekeringan yang berkepanjangan tersebut, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten meningkatkan status bencana kekeringan di tingkat provinsi yang awalnya hanya di tingkat kabupaten dan kota di Banten. Kita melakukan rapat evaluasi tanggap darurat kabupaten kota dan monitoring provinsi ke kabupaten kota terkait dengan musim kemarau dan krisis air atau bencana kekeringan di wilayah Provinsi Banten. Adapun bahasan rapat ini pertama adalah terkait dengan status bencana di Provinsi Banten ini yang tadinya hanya status kabupaten. Nah ini kita akan tingkatkan menjadi tanggap daruratnya provinsi. Karena di samping memang sudah seluruh wilayah ditambah dengan adanya krisis air yang terjadi di kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang yang sebagai pengkonsumsi air PDAM. Sementara itu BMKG yang awalnya memprediksi musim hujan akan terjadi pada bulan November mendatang, namun memprediksi mundur bahwa musim hujan akan terjadi pada bulan Desember. Hal ini terjadi akibat dampak dari El Nino. Rohili, Serang, Banten TV melaporkan. Pemirsa, kekeringan telah berdampak pada pasokan beras dari petani lokal Banten ke kantor Bulog Subdivisi Regional Tangerang. Namun Bulog setempat menjamin ketersediaan stok beras untuk rakyat miskin alias raskin hingga setidaknya 6 bulan ke depan.
Datangnya musim kemarau memang telah mengakibatkan gagalnya panen di kebanyakan areal persawahan di wilayah Banten. Yang kemudian berdampak tersendatnya pasokan beras kepada Bulog. Namun Bulog Subdivisi Regional Kota Tangerang menyatakan menjamin ketersediaan Raskin hingga setidaknya 6 bulan ke depan. Karena masih memiliki tersediaan beras sebanyak 19.800 ton di gudang penyimpanan beras Bulog yang ada di Sangyang, yang merupakan pasokan dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Untuk memenuhi kebutuhan Raskin sebanyak 3.167 ton di wilayah Tangerang Raya setiap bulannya, Bulog juga menyerap beras dari petani. Dengan harga pembelian Rp7.300 per kilogram untuk jenis beras medium dan Rp9.000 hingga Rp9.500 per kilogram untuk jenis premium. Jadi petani boleh menjual ke Bulog dengan kualitas premium, misalnya harga 9.000 atau 9.500 gitu ya, karena itu beras premium. Kita bisa ada 3 kualitas yang akan kami terima dengan broken 15%, 10% dan beras kepala. Selain untuk memenuhi kebutuhan Raskin di wilayah Tangerang Raya, Bulog Subdivisi Regional Tangerang juga telah mempersiapkan cadangan pangan pemerintah, yakni sebesar 100 ton per tahun. Usai PLT Gubernur Banten Rano Karno dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, gabungan mahasiswa dari PMII Cabang Serang melakukan unjuk rasa di depan salah satu kampus negeri di Kota Serang. Dalam aksinya, mahasiswa menilai Rano Karno tidak pantas menjadi gubernur dan tidak memiliki visi untuk membangun Provinsi Banten. Sejumlah mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa dan memblokir setengah jalan raya yang mengakibatkan kemacetan. Dalam aksinya, selain melakukan orasi, para mahasiswa juga membagikan pamflet. Mereka juga membakar ban sebagai tindak kekecewaan terhadap Rano Karno. Meski tidak terjadi kerusuhan, petugas kepolisian tetap mengawal jalannya aksi mahasiswa. Reformasi birokrasi dan clean and good government secara utuh. Sebab Rano Karno kita ketahui ketika dia menjabat menjadi PLT pertama kali, dia telah menggembor-gemborkan reformasi birokrasi dan clean and good government. Tapi nyatanya hari ini reformasi birokrasi itu berjalan di tempat saja. Tidak ada perubahan signifikan di Provinsi Banten ini. Terus kami mendesak Rano Karno untuk segera menuntaskan temuan-temuan LHP-BPK pada tahun 2014 sehingga Banten hari ini mendapatkan predikat disclaimer. Itu menjadi tamparan keras bagi Rano Karno beserta jajarannya. Mahasiswa mengakui selama kurun 1 tahun Rano Karno menjadi PLT Gubernur Banten. Banyak temuan disclaimer dari BPK Republik Indonesia yang sampai saat ini belum tuntas. Rohili Serang, Banten TV melaporkan. Berita lainnya, pelaku pencurian kendaraan bermotor yang kerap beraksi di kawasan pusat perbelanjaan di Kabupaten Pandeglang, Banten, babak belur setelah ketahuan mencuri sepeda motor. Pelaku pun mengalami luka cukup parah pada bagian kepala hingga tak sadarkan diri. BA, pria berusia 30 tahun, harus mendapatkan perawatan intensif di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Pandeglang setelah diamuk massa karena tertangkap basah sedang mencuri sebuah sepeda motor yang terparkir di kawasan Pasar Badak Pandeglang, Banten. Kondisi pelaku kini kritis dan sempat tak sadarkan diri beberapa jam setelah bagian kepala dan telinga pelaku pecah karena mendapatkan beberapa pukulan dari warga. Nggak sadar, tadi saya cek kesadarannya sudah bagus. Untuk sekarang sih di diagnosis pasiennya ini dia cedera kepala ringan akibat itu ya pengeroyokan dan pemukulan. Sekarang kita masih observasi dulu untuk cek lebih lanjut adanya cedera kepala yang lebih berat ya, takutnya dia ada perdarahan di otak, makanya akan dilakukan ronsen dan pemeriksaan lebih lain gitu. Menurut keterangan warga sekitar, pelaku saat itu beraksi seorang diri. Namun saat sang pelaku hendak membawa motor curiannya, pemilik kendaraan pun langsung teriak dan sontak warga lain mengejar pelaku dan menghakiminya. Diketahui bahwa di kawasan Pasar Badak Pandeglang, Banten merupakan parkir liar dan tak ada karcis resmi dari pihak pemerintah terkait hingga kerap sekali terjadi pencurian kendaraan. TB Agus Jamaludin, Pandeglang, Banten TV melaporkan.
Sejumlah informasi hangat lainnya masih akan kami sajikan sesaat lagi setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.